Halo Smart Viewers. Welcome back to Seru. Seru banget bersama saya. Yes, alright. Dan Nathan Iskut. Nah, sekarang kita di sini masih bersama dengan Kak Re dari Hangry. Alright. Nah, Kak Re, sekarang di sini. Tadi lu masih ada utang. Tadi kita udah makan-makan terus juga. Iya. Gue ngutang apa ya? Oh ya, topoki. Abis makan itu emang setengah nyawa lu udah hilang ya, udah nggak nangkep lagi nih dari tadi gue ngobrol. Maksudnya, tapi pasti remaja suka lah pedas-pedas lah ya. Apalagi maksudnya kalau remaja Indonesia seblak, remaja Korea topoki, ya kan? Nah, itu. Sambil nonton drakor gitu kan. Tahu lah ya. Iya bener juga sih. Terus jadi tadi topoki itu apa sih? Topoki itu kue beras ya, Kare. Ya kan? Dia rice cake. Kan? Ya, terus rice cake-nya ini dari Hangry ini bikin sendiri apa jangan-jangan ini impor dari Korea langsung? Waduh, kayaknya kalau impor dari Korea langsung lumayan lumayan sakit sih di kitanya, apalagi di zaman pandemi gini gitu. Karena kita nggak tahu kan kapan tiba-tiba dari sana stop gitu ekspor. Jadi gimana nanti kita jualannya? Jadi kita coba untuk cari alternatif lain. Gimana nih caranya kita bisa punya stable supplies untuk tetap bisa menghadirkan topoki di untuk customer kita di Indonesia. Nah itu, Rocky aja baru nyoba udah ketagihan guys. Gimana kalian teman-teman yang lagi di rumah udah paling suka pedas dan topoki, boleh langsung aja di order untuk topokinya. Itu dia. Nah, berikutnya, ini dari tadi teman-teman mungkin di segmen sebelumnya udah pasti udah lihat ya kalau saya udah mesen ini. Saya udah minum ini, ada daripada, dan as always ya daripada itu, kalau misalnya gue pribadi pesen di ojol pasti ada pilihannya. Kalau ada bisa tulis note sendiri, jadi kita request tulisannya apa, atau ditulis. Nathan udah minum yang kopi ya? Oh iya, yang daripada ya. Daripada. Yang apa nih namanya? Kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Gue mau nyobain juga Nathan. Sugar. Oh, sugar bisa kita request juga guys. Jadi misalnya ada mau extra sugar atau ya normal dan less sugar juga kalau nggak salah ada ya. Ada. Kalau misalnya mau yang less sugar bisa juga. Bisa dipilih juga guys. Ini memang luar biasa. Saya tidak peres. Ini saya sering ngomong ke teman-teman saya juga. Maksudnya bukan karena ada di depan tim marketingnya di sini guys. Bukan, makanya gue bilang kayak gitu. Kopi susu gula aren dari semua brand yang pernah gue minum, which is itu udah banyak. Paling suka yang daripada guys. Ini luar biasa. Memang benar-benar gue nggak tahu kenapa ya. Banget deh dengernya deh. Gula arennya kah atau kopinya kah? Tapi itu campurannya itu menurut gue pas banget. Maksudnya gue suka kopi pahit-pahit, tapi gula arennya tuh nendang juga luar biasa memang. Ini gue demen banget guys, makanya tuh lihat udah mau habis aja ini. Gue juga nyobain juga ya. Gue juga nyobain. Ini tadi sama kopi susu gula aren. Gimana Loki? Wah, gula arennya nendang ya. Tapi kurang ini deh, kurang dikocok deh. Coba. Iya benar, bawahnya harus dikocok tuh. Buat teman-teman di rumah yang lagi nonton, jadinya memang seperti itu ya. Kalau misalkan mau order tuh kadang kita masih harus kocok dulu sendiri di rumah. Jadi memang ya ada experience sendiri juga dulu. Maksudnya biar masih kecampur sendiri lah. Gimana ya bilangnya? Biasanya alasannya untuk Hangry sendiri ada dipisah kayak gini, apa sih sebenarnya kayak orang-orang tuh alasan kayak gini kenapa ya? Kenapa harus kita kocok sendiri ya? Sebetulnya sih ada dua sisi kalau untuk itu, Nathan. Jadi ada sisi di mana kan memang minuman-minuman kita itu terdiri dari beberapa komponen yang berbeda ya. Beberapa komponennya itu lebih berat dari yang lain. Kayak contohnya gula aren itu komponen paling berat. Secara berat dan padat dari si kopi susu gula aren itu. Jadi seiring berjalannya waktu diantar sama ojol itu dia pasti turun ke bawah. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga karena kita tahu kalau dari segi customer experience sendiri, mereka tuh kadang suka coba campur sendiri gitu kan. Ada yang kayak udah pesen less sugar tapi merasa kayak aku nggak mau seluruh sugarnya dicampur gitu. Jadi biar mereka lah yang punya keputusan finalnya lah mau dicampur seberapa gitu. Setuju. Karena untuk real life experience dari gue sendiri juga kadang kalau misalnya gue pesennya yang extra sugar ya atau itu kadang
gue juga biar lebih manis lagi, gue abisin kopinya dulu. Maksudnya pengen nyoba aja gitu, gue kepo. Ini soalnya gue udah berapa kali pesen gitu kan, maksudnya kayak wah gokil ini kok enak ya gitu. Maksudnya pas gue coba, ya udah gue pikirin apa karena gula arennya atau karena kopinya. Makanya kadang waktu itu gue pernah nyobain pisah aja, ternyata memang dua-duanya pun mau gue minum tanpa gula arennya pun juga, kopinya aja enak juga gitu. Benar. Enggak, jadi pertanyaan Nathan, kamu gado gula aren? Jangan, nggak usah fokus ke situ. Iya itu kan gue nyoba doang. Oh, Kan kepo. Penasaran. Real life experience Nathan ya. Tapi kalau emang dari based on real life experience gue, maksudnya kopinya tuh enteng ya, light ya, maksudnya nggak gimana banget. Betul. Gue juga bukan yang heavy drinker kalau soal kopi gitu kan. Gue mah penikmat aja seperti biasa gitu kan. Itu juga gue sering maksudnya nyobain kayak emang apa ya, unik ya kalau ada yang dicampur gula aren. Mungkin kedepannya Hengri dicampur kayu manis, dicampur apa lagi? Lada tuh. Coba Nata, campur lada. Gimana? Campur lada? Wow. Lada coba. Campur apa kalau Loki, boleh gue potong nggak? Ini kan nanti yang kita mau ngomong kan nanti kan inovasi dengan karya ini, kenapa kayaknya lu yang menemuin inovasi ya dari tadi ya? Banyak banget ya. Entah packagingnya, entah ini. Semua inovasi tiba-tiba di Loki. Soalnya cara menimbulkan inspirasi soalnya. Iya makanya. Soalnya secara nggak langsung gue pengen masuk R&D-nya Hengri. Oh, menarik. Coba nanti tim HR kita kontak-kontak ya sama Loki ya. Coba jadi advisor aja ya Loki. Coba nanti saya kirim TV ya kayak. Itu mah maunya lu doang biar dikirimin makanan. Full time supply. Tapi maksudnya kayak untuk kopi sendiri ya light, enak gitu kan. Maksudnya biasanya apalagi kalau di Indonesia tuh kayak bukan wabah ya, tren kopi kok wabah. Tren kopi kan banyak banget gitu kan. Terus kan apalagi anak muda yang menikmati kopi itu sebagai teman buat ngobrol gitu. Kalau gue baca-baca juga kalau di luar sana di Amerika contohnya itu kayak kopi itu untuk ya orang mau pergi kerja doang, korporat gitu kan, relate. Nah, kalau di sini ya pasti makanya tempatnya menarik gitu kan. Apalagi kalau kayak ini daripada terus barengan sama Muncikan. Udah tuh makin ewe. Ya ketika nanya, Mas password wifi-nya apa? Bener banget sih. Tapi justru itu sebetulnya yang kita sadari pada waktu kita pertama kali berencana untuk kita harus coba yuk masuk ke market kopi dan juga mencoba untuk menciptakan suatu hal yang unik gitu ya. Karena kita pun tahu marketnya kopi itu pemainnya banyak banget di Indonesia. Gitu kan. Jangankan yang ada di sales channels partner-partner kita kayak GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Itu kedai kopi yang kecil-kecil aja pun banyak bermunculan. Tapi tidak semuanya sukses gitu kan. Dan kopi itu suatu hal yang menjadi kebutuhan sebetulnya bisa dibilang sehari-hari. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang kayak Loki sama aku gitu ya, kita tuh nggak secinta mati gitu sama biji kopinya kayak apa, tapi yang penting itu tetap harus ada setiap hari sebelum kerja gitu kan. Nah, kopi itu lumayan sulit karena selera orang beda-beda. Rasanya, teksturnya, berat kopinya, itu kan setiap orang punya preferensi masing-masing. Dimana kalau untuk kita prefer untuk lebih mengarah ke bagaimana caranya supaya orang itu nggak bosan dengan rasanya daripada. Jadi kita ambil jalur yang creamy, smooth, supaya customer tuh nggak bosan dengan rasanya, dengan teksturnya, jadi dia ringan di lidah, tapi espressonya itu udah cukup kuat untuk ngusir rasa ngantuknya itu. Karena Noki juga bener juga tuh tadi, bahwa di Indonesia, kopi itu sering digunakan sebagai modus gitu kan, conversation starter. Udah lama nggak ketemu sama mantan yang zaman dahulu kala. Udah lama nih kita nggak kontak-kontakan, ngopi dulu yuk bentar gitu. Nah dari situ sebetulnya kita terinspirasi untuk bikin nama kopinya itu daripada. Karena kita melihat bahwa kopi yang digunakan sebagai suatu cara untuk memulai
suatu percakapan gitu kan. Makanya di setiap packaging kita itu ada tuh tempatnya untuk nulis dari siapa pada siapa mau kasih pesan apa. Itu dia. Untuk yang dari Banana Milk dulu nih. Ini BTW bukan cuma banana milk, bukan cuma banana milk. Ini ada Korean banana milk. Nah, ini bedanya sebenarnya apa sih dengan banana yang biasa? Soalnya nih gue review dulu ya, Kak. Mungkin nanti kalau ada salah-salah boleh dikorek ya. Nah, untuk rasanya sendiri ini dibetulin maksudnya. Nah, ini yang gue pertama kali experience adalah misalnya untuk dari pisang itu sendiri kan banyak banget. Ini bukan cuma gue, ya teman-teman gue ya, bukan gue suka banget pisang. Teman-teman gue itu kadang ada yang kayak suka kayak, aduh gue gak suka pisang gitu kan. Kenapa? Maksudnya karena rasanya tuh terlalu aneh gitu. Kayak misalnya cepet-cepet gitu kan. Kadang ada di ujung lidah tuh kayak cepet-cepet gitu. Nah, kalau untuk yang at least ya ini yang gue coba Korean Banana Milk ini itu rasanya ringan banget, dan itu dia untuk masuk gue ngerasanya ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau untuk dari lidah gue gitu, gue ngerasa ada di tengah-tengah. Untuk banananya itu terasa, tapi kalau misalnya buat orang yang mungkin nggak suka banana, menurut gue ini masih masuk karena bukan tipe yang kayak nendang banget, kayak sampai mereka mungkin ada yang suka enak dan lain-lain. Jadi untuk yang bisa dibilang ya mungkin pada saat orang ngerasa ada yang nggak, gue akan bilangnya nih ini susu gitu. Nanti pas mungkin mereka coba, oh ada kayak rasa-rasa lain, itu pisangnya, itu pisang mereka dia coba, oh iya, nah itu mereka akan nge gitu karena di sini rasa pisangnya tuh terselubung menurut gue, tapi ada keberadaannya gitu, bukan berarti dia tenggelam ya, maksudnya bukan berarti dia nggak ada rasanya, tapi maksudnya di sini antara percampuran pisang dan susunya itu sangat sinkron dah. It's good maksudnya gitu ya. Bukan berarti banananya menurut gue dibilang di sini banananya nggak ada nih gitu. Enggak. Kalian harus nyoba sendiri. Makanya buat kalian yang mungkin balik lagi deh, yang Korean banana sama banana yang lainnya itu bedanya apa sih Kak Ray? Bedanya sebetulnya tadi Nathan udah lumayan tepat sasaran sih. Kita tuh setiap ngerilis produk baru gitu ya, selalu mikirin gimana caranya supaya kita bisa masuk ke tipe lidah orang paling banyak gitu kan. Walaupun mungkin kita tahu ada yang fanatik dengan kopi yang kuat, ada yang fanatik dengan kopi yang creamy doang, ada yang fanatik dengan kopi yang nggak kerasa kopi tapi kerasa manis doang gitu kan. Nah, untuk produk-produk lain pun sama. Jadi pada waktu kita rilis si Korean Milk Series ini, itu sebetulnya produk terbaru kita. Kita juga pilihnya itu tidak pernah ngambil spektrum di ujung. Jadi kita udah tahu nih bahwa range orang tuh biasanya sukanya apa aja, pain points-nya di masing-masing titik tuh apa. Dari situ kita cari yang tengahnya, supaya dia tetap bisa mengakomodir ke seleranya tiap orang gitu. Jadi Kak Ray selain kan tadi rilis Korean Milk Series, selain ada banana milk, terus ini ada juga strawberry milk. Ya. Terus ada apa lagi Kak Ray? Untuk saat ini ada satu lagi yaitu Korean Melon Milk. Melon. Oh my god. Oh itu Melon nanti gue harus milk. order sendiri sih. Cobain deh, itu juga enak banget jujur. Gue kalian ngobrol, gue mau nyobain ini strawberry milk. Wow, seperti biasa. Emang harus diaduk lagi ya? Nah, iya harus diaduk. Iyalah. Gimana? Nah, sembari lagi mencoba yang itu, nah gue nyobain, luar biasa. Ini gue heran. Gue tadi cuma kayak gini dong, kok udah bisa bolong? Ada. Gue gak giniin loh. Nah, untuk yang Thai tea ini ya, ini jujur ya, gue itu paling anti banget sama Thai tea sebenarnya. Oh iya. Kenapa? Benar, serius. Punya masalah apa? Gue gak suka tuh karena apa ya, gimana mungkin terlalu ada pahit gak sih? Iya gak sih? Atau lidah gue doang? Nah, gue tadi gue makin ngeh lagi, maksudnya mungkin kenapa gue suka dengan banana dan kenapa gue suka dari gula arennya daripada itu adalah daripada itu ngambil di mana untuk market di tengah gitu kan, jadinya nggak di ujung-ujung. Itu gue baru ngeh tadi, makanya gue kayak pas dikasih tahu sama Karin, oh apa karena itu ya? Jadinya gue tuh kalau misalnya dari yang kopi dulu ya, untuk yang daripada sendiri, gue suka gue suka manis. Tapi gue juga suka kopi. Nah,
pas kalau digabung. Nah ini mungkin tengah-tengahnya paling pas nih. Makanya kenapa gue suka banget, mungkin karena itu kali ya. Makanya gue juga baru nggak tadi jadi tercerahkan. Gue nggak pernah kepikiran gitu dari kemarin. Nah sama lagi dengan untuk Thai tea. Kalau untuk buat teman-teman yang mungkin suka Thai tea banget gitu ya, mungkin ini untuk bisa jadi makin masuk lagi untuk ya bisa dibilang ya market tengah-tengah itu, maksudnya nggak yang di ujung-ujung banget. Nah makanya untuk di gua ini masih bisa, masih kayak bilang apa edible gitu, karena sebenarnya gua anti banget dengan Thai tea. Nah ini gua coba aja sih gitu, bukan. Tapi buat teman-teman mungkin yang belum pernah coba Thai tea, coba di sendiri deh guys. Ini menurut gua tadi baru coba seruput aja ya, maksudnya gue tuh kalau misalnya udah minum Thai tea biasanya kadang gue aduh sorry guys saya tidak kuat gitu, saya bukan nggak kuat tapi gue nggak bisa gitu, tapi ini oke banget guys, bener serius. Nah itu yang Loki dulu, coba gimana? Kalau ini strawberry milk, kalau kata gue ada fruity punch-nya gitu ya, kayak tadi pas kan harus dikocok-kocok, itu pas minum dikit kayak ada jelly-nya dikit gitu. Mungkin sirupnya ya. Dari si strawberry sirupnya itu mungkin. Iya, strawberry sirup jadi ada jelly dikit dan rasanya tuh ya fruity punch dikit gitu kan. Cuman ya seperti biasa betul seperti susu normal gitu. Nggak terlalu asam gitu dan pasti kayak ini emang cocok banget sih makan minumnya gini sambil ngaduin ayam ya kan. Tadi itu bener banget sih. Ya kan? Itu bener banget sih. Ini nggak nyadar udah tinggal setengah nih. Tadi lo ngomong gue nyeruput ya tinggal setengah. Oke. Nah, oke. Untuk daripada ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita bahas ya buat teman-teman. Nanti buat teman-teman bisa langsung aja pesan-pesan sendiri, order mungkin kalau yang penasaran dengan rasa-rasanya. Tapi untuk dari gue pribadi, gue untuk orang yang mungkin suka kopi atau mungkin suka setidaknya ya mungkin nggak suka kopi ya, mungkin tipe-tipe yang sukanya lebih ke milk. Menurut gue jalan ya tengah-tengah sih. Gue akan selalu menyarankan untuk kopi gula aren sih. Nah, ini kita pengen tahu dong untuk dari Kare. Mungkin untuk tahun ini atau mungkin beberapa bulan ke depan atau mungkin untuk sampai tahun depan ada beberapa rencana teaser atau mungkin inovasi yang mungkin bisa di-sharing ke kita, nggak? Ada beberapa. Rahasia dapur tuh kayak itu. Inovasi di share. Jangan rahasia dapurnya. Apa yang bisa aku share ya? Lagi mikir nih. Mungkin ada dari varian atau membuka outlet gitu kira-kira. Buka outlet sih udah pasti sebetulnya. Karena kita kan Hengri itu adalah pemain yang amat sangat dikenal di sarana delivery ya. Jadi lebih banyak outlet yang bisa kita buka di tiap kota, pastinya lebih dekat lagi jarak kita dengan customer-customer kita. Jadi kita of course sampai akhir tahun itu planning untuk membuka lebih banyak outlet lagi. Sebetulnya sampai sekarang pun progresnya udah lumayan luar biasa ya. Dari outlet pertama kita buka 19 November 2019, kurang dari 2 tahun ini kita sudah buka sekarang total 49 outlet. Masing-masing outlet itu memiliki 4 brand kita, jadi kebayang aja gitu kan 49 kali 4 di dalam satu bangunan yang sama. Dan kita pastinya masih akan membuka outlet-outlet lagi ke depannya. Bismillah di kota-kota baru di Indonesia. Amin. Itu tapi pesat banget loh. 2 tahun Nathan, 2 tahun 49 outlet. Coba Nathan, apalagi coba kamu Nathan, 2 tahun ngapain? 2 tahun. Naik 49 kilo kali kalau gue ya. Kalau gue 49 kali ya. Lebih kecil naik kilonya karena di rumah makan pesanan-pesanan dari Hengri semua ya gue gitu ya. 49 gue malah kilonya bukan buka bangunan. Nah, oke. Kare, nah untuk tadi kan udah sempat dikasih mungkin ada beberapa yang bisa di-sharing. Nah, kita pengen tahu juga nih yang untuk sosial medianya nih, kira-kira yang bisa, mungkin kita pengen lihat update-update-nya, mungkin yang dalam makan waktu dekat ini baru bisa di-sharing. Boleh dong dikasih tahu ke kita. Bisa banget. Untuk yang mungkin penasaran gitu kan, pengen tahu nih the next time ada update paling terbaru keluar dari Hengri maupun brand-brandnya, itu kita paling aktif itu di Instagram untuk sekarang. Jadi Hengri sendiri itu bisa ditemukan di @hengriindonesia. Untuk Moon Chicken bisa ditemukan di @moonchicken.id. Daripada bisa ditemukan di @dari.pada.id. Terus untuk brand-brand lainnya juga itu ada @sun.gu.id dan @ayamkoplo.id. Itu dia. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya memang juga kalian order salah satu menunya, di sini semua udah ada sosmednya nih. Bisa langsung aja di follow guys, kelihatan ya. Itu dia.
Oke, nah itu dia Smart Views ya. Kita udah ngobrol-ngobrol, tidak terasa udah hampir 1 jam di sini kita ngobrol sama dengan Kare. Terima kasih Kare udah dapat hadir di sini Terima kasih ngobrol-ngobrol banyak sama kita. Nathan, Luar Loki, biasa. dan para Smart Viewers. Luar biasa, thank you Smart Viewers. Minggu depan kita akan balik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Loki pamit undur diri dan beserta Yes. kru yang bertugas selamat tinggal. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Ya.